Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, orang asli Papua. Kamu dengar baik-baik. Dalam seminar yang kami lakukan, doa dan seminar tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, tentang keselamatan yang kekal, bahwa Yosua orang Papua itu. Pada waktu seminar dilakukan 3 hari itu, Bapak kasih tahu tentang, menunjukkan tentang malaikat Tuhan yang membawa berita dan kudus dan tidak terbinasa ke Injil yang kekal itu. Dia mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik-baik dalam seminar itu, karena berita itu dicari oleh bangsa-bangsa, tapi hanya dibukakan oleh kepada kami di Papua saja. Lalu malaikat juga ingin tahu dan ingin mendengarkan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, dari Papua kembali ke Yerusalem itu seperti apa. Kita ikuti dulu, dengar baik-baik bagaimana malaikat Tuhan ini, dia ikuti seminar ini di hadapan Tuhan. Dia juga dengan fokus di hadapan Tuhan. Yang patut kita orang Papua mencontohi dia. Ikuti baik-baik. Waktu dia mendengar seperti ada bunyi guru, guntur, dia punya telinga itu berdiri tegak, lurus. Dia mendengar, dia punya ujung telinga itu runcing. Dari bawah dia bentuk telinga seperti manusia begini, tapi ke atas itu dia macam runcing begitu. Jadi tadi macam dia telinga seperti itu tapi macam lemah begitu. Tapi begitu dia dengar ada bunyi guru, guntur, suara, macam suara Bapak Yahweh begitu. Dia dengar suara itu, dia punya telinga ini berdiri tegak. Telinga dia berdiri tegak. Macam tidak lemah, tapi telinganya itu kuat. Dia berdiri kuat, tegak. Macam dia taruh telinga itu, mendengar dengan peka, mendengar dengan hati-hati, mendengar apa yang dipesankan Bapak Yahweh kepada dia. Telinga itu macam dia langsung terima itu perkataan itu, macam perkataan itu dia masuk, plus saja masuk sampai ke dalam dia punya pikiran, kuasai oleh itu perkataan itu sampai masuk ke sumsum tulang-tulang semua, macam merinding, bergetar semua bagian-bagian unsur-unsur tubuh itu dia bergetar semua karena suara yang dia dengar itu macam menggema. Dia masuk sampai ke dalam otak besar, otak kecil itu, dia turun ke sumsum semua itu, bagian-bagian tubuh yang lain itu semua macam bergetar dan macam merinding, berdiri tegak, bulu kuduk semua berdiri tegak, macam menghormati firman itu, suara yang bagaikan bunyi guru itu. Bapak dalam nama Bapaknya, mari Roh Kudus bekerja beracara. Ini siapa, kawan atau lawan? Itu seorang malaikat, sikap seorang malaikat yang mendengar suara perintah Bapaknya dari surga itu dengan sangat kuat sekali. Telinganya terpasang dengan begitu, mengikuti, mendengar dengan baik, menangkap sinyal suara itu dengan baik. Dia sangat hormat kepada suara. Itu sikap seorang malaikat yang menghormati firman. Haleluya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, firman yang diolah di Roma, Amerika, Roma, Eropa, dan ada beberapa negara. Terus firman yang asli Papua, dan firman yang lebih lengkap lagi itu di Wahyu 14 ayat yang ke-6. Firman yang Injil yang kekal inilah yang dihormati oleh malaikat kah? Atau bagaimana? Kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Iya kakak, itu mama di bawah itu menghormati firman yang kudus dan tak terbinasa itu, mendengar dan menghormati firman itu dengan baik. Injil yang kudus dan tak terbinasa itu dihormati dengan baik. Karena itu Injil itu sedang dicari bangsa-bangsa, hanya dibukakan bagi kita di Papua. Jadi Injil itu dihormati dengan baik. Amin.
Amin, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Itu Injil yang kudus dan tidak terbinasakan yang sedang bukakan di Papua itu buatannya dari sumbernya dari Injil yang kekal di Wahyu 14 ayat 6 yang 3 malaikat membawa Injil yang kekal itu kah? Nubuatan dan akan generasi sekarang ini menggenapi nubuatan. Haleluya. Jadi Injil yang kekal, Injil yang kudus dan tidak terbinasakan, berita kudus tidak terbinasakan itu dia memuat di Injil yang kekal di Wahyu 14 ayat 6 itu kah yang dibawa oleh 3 malaikat itu. Haleluya. Itu yang sedang dibukakan. Kakak itu sudah. Itu sudah. Itu harus dibacakan untuk kita semua serentak sama-sama mengucapkan perkataan firman Tuhan itu. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Sama-sama serentak. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan kaum, suku dan bahasa dan kaum. Akan kita ucapkan amin, mengamin. Baik, semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya, amin. Amin, 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 amin. Itu sudah disuruh 3 hari ini. Haleluya, dari hari tanggal 18 sampai 20 hari Sabat ini. Haleluya, amin. Amin, amin. Akan mengikuti. Dia pertelinganya pasang betul. Itulah Injil yang kekal itu. Bagi yang percaya ada amin. Amin, 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 amin. Itulah sikap seorang malaikat dan membawa Injil yang kekal di tangannya. Lalu waktu dibuka dia juga turut mendengarkan berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Ya. Berikut ini saya sampaikan tentang bagaimana pelaksanaan doa dan seminar persiapkan pembawa berita kudus dan tak terbinasakan dari timur Papua kembali ke barat, ke Yerusalem. Di sini saya bahas tentang dasar dari hukum dari firman Tuhan yang kami angkat. Bukan kami, tapi Bapak beritahukan untuk memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat itu. Jadi di sini banyak orang menganggap mungkin kami tidak berdasarkan firman Tuhan. Nanti tolong ikuti baik, karena ini kami berdasarkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan, ada bentuk firman Tuhan yang ada sekitar 3 firman Tuhan yang kami pakai, yang Roh Kudus beritahukan kepada kami untuk pemberitaan kudus dan tidak terbinasakan yang baru hanya dibuka di Papua. Baik, dasar-dasar hukum firman Tuhan berdasarkan yang pertama adalah Markus 16:8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak menyatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua berita itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yahusua sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, akhir dari seminar 3 hari tersebut kami berdebat tentang ayat dan pasal yang menjadi dasar hukum dalam pemberitaan kabar berita kudus dan tak terbinasakan dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal itu yang dibukakan dari tahun-tahun 2007 sampai sekarang ini.
Nah, itu menjadi perdebatan. Lalu ada yang bilang begini, nah, kita harus rubah dan buat Alkitab baru dari kitab versi Roma dan Eropa yang ada itu. Ada yang bilang bahwa Alkitab asli itu ada di Kaimana. Nanti dosa di Papua diselesaikan, lalu Alkitab itu akan nampak kembali. Ada yang bilang bahwa 81 buah kitab suci di Afrika yang dibawa dari Papua itu kita harus pergi ambil untuk itu menjadi dasar. Dan ada pula yang bilang bahwa kita tetap pakai firman Elohim yang ada, Alkitab yang ada, dan cuma kita ganti nama pencipta dan nama juru selamat kita, yaitu Allah dan Yesus diganti dengan nama Yahweh dan Yeshua sesuai sebutan bahasa Ibraninya. Namun saya menyatakan bahwa ada pasal dan ayat yang menjadi dasar dalam firman Tuhan yang ada sekarang dan penuh yang perlu harus memiliki roh hikmat dan roh pewahyuan serta roh pembukaan firman Tuhan, sehingga itu dapat yang sedang dibukakan di Papua, dan itu yang kita percaya dan itu menjadi dasar hukum untuk kita beritakannya. Haleluya. Pada akhirnya masalah ini kami bawa naik ke pengadilan Yosua di hadapan Yahweh Yosua, dan terjadi percakapan atau komunikasi dialog antara kami dengan Bapa di surga atau Roh Amasya di surga. Itu sebagai berikut. Tim doa, kami tanya, kami telah berdebat dengan dasar hukum firman Tuhan untuk beritakan berita kudus ini. Lalu Amasya menjawab, pernyataan seorang berdiri sewaktu mendengar bunyi guru. Dia punya telinganya berdiri lurus, dia mendengar. Dia punya ujung telinganya itu runcing. Dari bawah tampak telinga manusia, tetapi di atasnya seperti runcing. Tadinya dia punya telinga itu macam lemah, tetapi begitu dia mendengar gemuruh dan juga suara Bapa Yahweh, begitu seketika itu juga telinganya berdiri tegak kuat, lalu taruh telinga itu mendengar dengan peka dan mendengar dengan fokus, dan hati-hati yang dipesankan Bapa Yahweh kepada dia, dan firman Tuhan Yahweh itu masuk ke dalam pikiran hati, dan dia punya pikiran hati itu dikuasai oleh firman itu, dan firman itu Tuhan Adonai itu masuk ke dalam otak dan sumsum tulangnya, dan semua bagian unsur-unsur itu bergemetar semua. Nah, akibat dia mendengar firman Tuhan Yahweh itu, seluruh bulu kudunya berdiri karena suara gemuruh, dan dia menghormati semua firman Tuhan Yahweh tersebut yang disampaikan kepada kami. Amin, amin, amin. Tim doa, seorang ini siapakah sebenarnya? Ya Bapa, Amasya menjawab, itulah sikap seorang malaikat Yahweh. Sewaktu fokus mendengarkan suara firman Yahweh, mendengar dengan baik dan benar dan sungguh-sungguh, itulah seorang malaikat di surga yang menghormati firman Tuhan di surga. Lalu kami tim doa tanya lagi, Bapa yang mulia, firman Tuhan yang tertulis dalam 3 bentuk versi di bumi, yaitu firman yang dicatat di Papua yang disimpan di Afrika, 1. K atau Alkitab versi Roma dan Eropa K yang saat ini kami pakai, atau Alkitab firman Yahweh Injil yang kekal itu? Amasya menjawab, mendengar dan menghormati dengan baik Injil kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Karena Injil ini yang sedang dicari bangsa-bangsa, rahasianya dan hanya baru dibukakan kepada kamu di Papua saja. Dari kitab termeterai Anak Domba, Wahyu 5:1-14 tersebut, maka kamu harus mendengar berita kudus dan tak terbinasakan itu dengan baik-baik dan hormati serta fokus seperti malaikat itu.
Tim doa, kami bertanya lagi. Berita kudus dan tak terbinasakan dari timur Papua yang sedang dibukakan itu terdapat di dalam kitab termeterai anak domba tersebut, termuat dalam Injil yang kekal, di Wahyu 14 ayat 6 sampai 8 itukah? Amasya memberitahukan kami, ya benar, itulah kitab Injil yang kekal. Di Wahyu 14 ayat 6 sampai 8 yang sedang digenapi oleh generasi kami, kita, kamu di sekarang ini di Papua. Tim doa. Lalu kami katakan, amin. Lalu Yahweh katakan untuk menghormati firman Tuhan tersebut, kami baca secara serentak. Di kitab Wahyu 14:6 tersebut sebagai berikut. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Kami pun membacakan serentak dan berkata amin. Lalu Amasya menjawab, menunjukkan penglihatan. Adonai berbicara kepada John Sarwa dan kami semua di ayat 12-nya bahwa yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memenuhi perintah Yahweh dan iman kepada Yahusua hitam orang Papua, Misrai Papua itu. Tim doa, semua yang percaya katakan ya, amin, amin, amin. Amasya secara deklarasi, segera deklarasikan imanmu saat ini juga. Lalu kami tim doa mendeklarasikan sebagai berikut. Kami bacakan iman kepada firman Yahweh Wahyu 14:6 dan 12. Amin. Dan 2. Kami yakin rahasia firman Injil yang kekal dari 3 saksi di surga dan kitab termeterai tentang anak domba Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 dari yang diberitakan dari 3 saksi di bumi, di mana rahasia ini sedang diberitakan, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari Papua ke Yerusalem tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Lalu 3. Itulah yang sudah diseminarkan dan didoakan selama 3 hari ini. Haleluya. 4. Adonai menunjukkan contoh kepada kami, seorang malaikat duduk, mendengar, menerima, dan fokus mengikuti firman Tuhan dari Yahweh tentang berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. 5. Apakah betul bertekun percaya Yahweh Yahusua Imam Besar Imam Agung orang Papua itu? Kami katakan amin. 5. Namanya yang disingkapkan disebut Kohei Yahusua Amasya Adonai. 6. Dengan demikian nama Yahweh, nama Yesus Kristus Allah dikuburkan hari ini. Amin, amin, amin. Deklarasi iman kami hari ini Sabat 20 Juni 2026. Selanjutnya tim doa. Saat kami membacakan deklarasi iman kami di surga terbukalah pintu surga, lalu nampak Amasya memberitahukan kami. Waktu deklarasi iman kami maka pernyataan Tuhan sebagai berikut. Pintu surga terbuka, nampak kaki kuda berdiri tegak, batas lutut ke bawah, dan di atas tubuhnya itu ada seorang penunggang kuda itu dengan pakaian perlengkapan perang, dengan pedang terunus di samping pinggangnya, tergantung dengan ketopon atas kepalanya lengkap semua, dan sudah siaga 1 memasuki medan pertempuran perang. Kudanya sudah siap dengan tubuh yang tegap, dengan cara pandang yang tertuju ke depan.
Lalu ada dengar suara deru, begitu. Deru untuk maju dalam satu pertandingan. Pertandingan peperangan. Dan itu bukan maju untuk perang, tetapi maju untuk beritakan berita kudus dan terbinasakan dari timur ke barat. Tentang keselamatan yang kekal itu. Masuk dalam pertempuran karena akan ada halangan banyak. Namun dia sudah sangat siap apapun halangan. Dia siap maju. Hal ini diperlihatkan. Haleluya. Namun dia sudah sangat siap apapun halangan, dia siap maju. Hal ini adalah penglihatan saat deklarasi iman kami bacakan. Tim doa, kami tanya lagi, apakah penglihatan itu menggenapi firman Yahweh Wahyu 19:11-23 tersebut? Amasya menjawab, ya benar, kata kamu sedang masuk dalam penggenapan kitab Wahyu. Lalu aku melihat seorang sorga terbuka dan sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Wahyu 19:11-12. Tim doa. Kami tanya lagi, lewat hamba Tuhan berbicara bahwa satu kudus, satu suci, dan satu tujuan. Lalu seluruh hasil doa dan seminar kami laporkan kepada Yahusua melalui malaikat Tuhan. Lalu ada pernyataan Tuhan bahwa Amasya menjawab, takhta di surga diperlihatkan bahwa ada seorang bayi laki-laki berkulit bayi mulus lembut, bibir merah, rambut keriting, orang Papua, bayi anak Papua. Lalu ia duduk di takhtanya, lalu dia melihat kami dengan lemah lembut. Artinya bahwa itulah karakter Amasya hitam Papua, sifat dan karakternya manis, indah, damai, sopan, penuh kasih, dan lain-lain sebagainya. Wahyu 12:1-6. Sedang digenapi saat ini dan dia berkata bahwa kamu harus memiliki sifat-sifatku ini. Amasya menjawab. Ia berkata, sifatku itu ada dalam kulit kamu orang Papua, tapi sudah pudar karena dosa dan kamu sudah menjadi kasar. Tetapi aku akan berikan sifat kulitku yang baru bila saatnya tiba nanti. Hendaklah kamu harus terus bertekun dalam doa, selesaikan dosa-dosa hingga di garis finish. Ya, kesaksian tentang anak Yahweh berdasarkan hukum firman Tuhan. Jadi inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yahusua Amasya Adonai. Bukan dengan air, tetapi juga dengan air dan dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Elohim lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Yahweh tentang anaknya. 1 Yohanes 5:1-6-9. Berdasarkan petunjuk Tuhan dalam seminar 3 hari, telah memberikan arahan Yahweh kepada kami sebagai dasar firman Tuhan yang bersumber dari 2 sumber kitab Alkitab di surga sebagai berikut. Yang satu adalah satu adalah 3 saksi dari surga yang memberikan kesaksian yang lengkap mengenai anak domba Yahusua hitam Papua dari surga, ialah Bapa, Yahweh, firman Tuhan, dan Roh Kudus.
yang sumbernya berasal dari kitab suci yang bernama Injil yang kekal, Wahyu 14:6, dan disimpan di perpustakaan di surga, yakni di piramida kerucut hikmat Yahweh, di pusat takhta Yahweh di surga. Sumber yang kedua disaksikan oleh 3 saksi dari bumi Papua yang memberikan kesaksian yang lengkap tentang anak domba dari bumi Papua kepada kami di Papua dalam masa penghakiman yang menggoncang Papua, Indonesia, dunia adalah oleh darah Yesuha, air mata Yesuha yang menjadi air kehidupan Yesuha, dan roh Amasya yang Yesua tinggalkan di bumi Papua. Kini tempat peristiwa Yesua terjadi, yakni Tage Paniai Papua tersebut. Sumber Alkitab yang dibukakan dari kitab yang bernama Kitab Termeterai tentang anak domba, tentang Yesua, di Wahyu 5 ayat 1-14 itu sudah dibukakan. Kitab suci ini pertama dimeteraikan di bumi, di gubuk derita di kampung pengaduan Yesua dari umur 12 tahun hingga 30 tahun di Tage Paniai Papua. Dan pada tahun 2025 telah dibawa naik ke surga, disimpan di takhta Yahusua untuk membuka meterainya dan memberitahukan rahasia nubuatan buku tersebut kepada kita di Papua. Isi maklumat kitab termeterai sebelah luar bermuatan bahwa Yahusua hitam dilahirkan di Biopa, Tage Paniai, Papua, sehingga segala lidah bangsa-bangsa harus akui hal tersebut. Barang siapa yang tidak mengakuinya, maka pedang bermata dua telah tersedia, siap menghakimi bangsa-bangsa. 7 tahun penghakiman kedua firman Yahweh dibukakan. Jadi rahasia isi kedua kitab suci, kesaksian tentang anak Yahweh tersebut dibukakan kepada kita di Papua selama 7 tahun. Yakni masa di mana penghakiman berlangsung di dalam roh di Lembah Yosafat, Papua, dari tahun Paro pertama 2007 bom waktu sampai dengan Paro kedua 2019 dari 2019 hingga 2026. Hal tersebut diberitahukan kepada kami pada saat akhir seminar pembawa berita kudus dan terbinasakan dari timur ke barat. Tuhan tunjukkan sorga terbuka, akan di sana tampak Yahusua naik kuda putih dan posisi sedang berperan dan menghakimi dengan adil berdasarkan Wahyu 19:11 tersebut. Kita sedang menggenapinya. Ya, rahasia isi kedua buku terkait rahasia kesaksian tentang anak domba tersebut yang telah termuat dalam kitab suci Injil yang kekal dan kitab termeterai anak domba tersebut berdasarkan petunjuk Tuhan bahwa itulah berita Injil yang kudus dan tak terbinasakan yang sedang dibukakan di timur jauh Papua kepada kita, sehingga harus dihormati dengan baik sebab Injil inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa dan ingin mengetahuinya, dan Injil inilah yang malaikat Tuhan juga ingin mendengarnya dan sangat menghormatinya. Berdasarkan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan lagi melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil yang kekal kepada kamu, yakni hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, 3. Dasar hukum kitab suci. Ini dasarnya yang kami pegang ya. Ini dengar baik, dasar hukum firman Tuhan
dan kitab sucian menjadi dasar pegangan bagi kami untuk memulai memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal tersebut sebagai berikut. 1. Ya, firman Tuhan Totafor yang dinyanyikan di Papua secara turun-temurun. Itu 1. 3.2. Firman Tuhan metafor yang tertulis yang dibawa oleh misionaris dari barat. 3.3. Firman Tuhan Injil yang kekal, Wahyu 14:6 dan 19:11. Itu Injil yang kekal, itu ada di surga. Itu ada di surga dan sekarang Roh Kudus sedang bukakan kepada kami dalam masa penghakiman. Yang ketiga, yang keempat itu adalah firman Tuhan kitab termeterai tentang anak domba. Wahyu 5:1-14 yang sudah mulai dibukakan dari tahun 2025 lalu. Dan rahasia-rahasia itu sudah diberitahukan kepada kami bahkan jauh sebelumnya. Itu tentang semua peristiwa Alkitab yang terjadi atas Yesus, para rasul, para nabi dan lain-lain sudah dibukakan selama 7 tahun lebih. Itu dasar firman Tuhan. Adapun dasar-dasar pasal dan ayat yang termuat dalam kitab metafor oleh misionaris barat yang kita pegang saat ini yang menjadi acuan dasar adalah Markus 16:8, Markus 24, 27, 28, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 6-9, 1 Petrus 1 ayat 12, 1 Korintus 5 ayat 48-53, Kidung Agung 1 5 dan 6, Amos 9 7, Wahyu 1 ayat 14, 15, 19, 11, 22, 16, 17, Daniel 7 ayat 9, Roma 11, 1-36, Yeskel 4, 1-3, 4, 6, 1 dan 2, Yohanes 21 ayat 25, Yesaya 2 ayat 1-5, Mika 4, 1-6, dan lain-lain. Jadi selanjutnya ada pun pembukaan firman Tuhan dan roh pewahyuan yang membukakan rahasia 2 buku kitab suci di surga oleh Roh Kudus, Bapa dan firman Tuhan serta oleh kesaksian darah, air dan roh Amasya di bumi dalam kitab suci Injil yang kekal dan kitab termeterai anak domba berdasarkan firman Tuhan, firman dalam dimensi rohani terkait berita kudus dan tidak terbinasakan. Injil yang kekal. 1 Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6, 19, 11. 2 kitab termeterai anak domba, Wahyu 1 5 ayat 1-14, 1 Petrus 1:12, Yohanes 2:1-25. Ya, itu saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Di sini saya menyimpulkan bahwa bagaimanapun, kapanpun, apapun tentang soal pemulihan Papua itu, baik politik Papua Merdeka maupun yang lain-lain itu, tidak akan terjadi sepanjang orang tidak mengakui dan tidak mendengarkan dan juga tidak mengikuti firman Tuhan yang sedang dibukakan tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat ini, yaitu menyangkut dengan Yesus orang Papua. Sepanjang orang Papua tidak mengakuinya, sepanjang itu juga Papua tidak akan pulih. Tapi begitu orang Papua mulai mengakui bahwa Yesus orang Papua, sesuai dengan yang sedang dibukakan dalam kitab Injil yang kekal dan kitab anak domba tentang kitab termeterai tentang anak domba, itu didengar, diakui, dipercaya, diyakini, maka pemulihan segala sesuatu itu dia akan segera terjadi. Ya, dengan demikian ini kami baru sampaikan apa yang Roh Kudus memberitahukan kepada kami, bahwa itulah dasar-dasar firman yang sedang kamu pakai untuk memberitakan kebenaran ini dari timur ke barat. Hari ini malaikat Tuhan itu mereka takut sekali dan peka dan fokus mendengarkan itu. Tetapi kamu orang Papua yang terlalu banyak bermain-main dan anggap itu bukan dari Tuhan dan lain-lain. Oleh karenanya itu,
pada saat ini Bapa di surga memberitahukan kepada kami untuk hal ini harus diberitahukan. Entah mereka percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, terima, tidak terima, itu harus disampaikan. Karena begini, pada akhirnya bangsa-bangsa itu mereka akan datang ke Papua untuk hanya mendengarkan berita kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal yang terdapat di dalam Yeshua Amasya Adonai, wahai orang Papua itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu, berita kudus dan tidak terbinasakan ini dari timur ke barat ini, dia harus sampai ke Yerusalem dulu di sana. Orang Yerusalem dengar dan dong percaya, dong terima. Haleluya. Itu baru pintu surga dia akan terbuka. Haleluya. Itu baru akan masuk masa kemasan 12 suku Israel. Itu baru dia akan masuk juga masa kemasan orang Papua. Itu saja yang bisa kami beritahukan. Saudara-saudara terkasih, tadi kita telah ikuti rekaman hasil cuplikan doa. Bagaimana malaikat itu sangat fokus. Berikut ini saya mau sampaikan satu pedan firman Tuhan yang sudah siap di surga. Dan Yesua sendiri ada di kepala barisan untuk terunus dengan pedan firman Tuhan untuk mendukung, mendorong pelaksanaan pemberitaan berita kudus dan terbinasakan tentang Injil yang kekal, tentang keselamatan yang kekal ini. Kita ikuti rekaman berikut ini. Mama lihat kaki kuda. Kaki kuda ini dia berdiri batas lutut ke bawah itu tegak dia berdiri. Terus Mama perhatikan ke atas tubuhnya itu seorang yang menunggang kuda itu dengan perlengkapan pakaian perang. Dia sudah berpakaian yang pakaian perang dengan pedangnya di samping, dia sudah pasang, dia punya ketopong atas, pokoknya semua lengkap. Macam sudah siaga begitu, siaga dalam memasuki medan-medan perang begitu. Macam dalam pertempuran perang dia sudah sangat siap sekali. Jadi lihat kaki kuda juga berdiri itu tegak dengan tubuh yang tinggi bagus. Baru lihat cara pandang kaki kuda perang itu lain dengan kuda-kuda yang lain. Macam sudah mendengar ada suara deruh begitu. Deruh untuk maju dalam satu pertandingan. Itu bukan perang untuk perang baku pukul, tidak. Perang untuk memberitakan Injil yang kudus itu masuk dalam pertempurannya. Karena itu akan ada hadangan banyak, tapi dia macam sudah siap, sangat siap untuk lari maju. Apapun keadaan dia tetap siaga maju. Itu yang tadi kakak deklarasikan itu, baru Roh Kudus perlihatkan itu. Iya, halo. Bapak, apa yang Roh Kudus sedang perlihatkan hari ini? Itulah firman Elohim yang adalah Injil yang kekal yang mau dilaksanakan sesuai dengan Wahyu 19 ayat 11 itu kah? Surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil. Inikah kami minta petunjuk Roh Kudus. Kita masuk dalam penggenapan kitab Wahyu ayat 19. Ini. Iya, jadi saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua, dengan demikian itu firman Tuhan yang menjadi dasar ini yang sudah tadi kami bacakan itu sekarang Yesua sendiri sudah terunus dengan pedan di Wahyu 19 itu 11 sampai nanti 23 terakhir itu nanti ular naga akan diikat. Haleluya, oleh malaikat yang akan membawa rantai perak itu. Apa itu rantai perak itu? Haleluya, untuk mengikat naga itu. Malaikat itu siapa? Ini pelayanan malaikat. Ya, yang rantai itu adalah rantai perak Injil Yeshua Amasya Adonai. Yang dari Papua ini, inilah akan mengikat ular naga itu, masukkan ke dalam tahanan dalam untuk menuju ke kerajaan 1000 tahun damai setelah itu. Jadi sekali lagi kami sudah sampaikan, Bapak suruh menyampaikan tentang dasar firman Tuhan yang selama ini kami ada banyak
menyampaikan berita ini dalam channel-channel saya itu yang sedang kami berdoa itu kami mempunyai dasar. Kami punya dasar hukum dasar firman Tuhan yang dipakai itu ada 4 buku. Yaitu buku dari surga itu ada 2, buku Injil yang kekal yang disimpan di surga, buku termeterai tentang anak domba Yahweh, itu yang kedua. Buku Alkitab yang sekarang dari yang diterjemahkan di ini Yunani, Roma dan Eropa yang sekarang menjadi buku Alkitab kita, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah di mana rema firman Tuhan yang dinyanyikan secara turun-temurun di atas Papua. Jadi kami harap supaya para orang-orang yang sedang mengikuti ini supaya semakin hari semakin yakin, terutama kamu orang Papua. Kita orang Papua yang sedang menangis dan meratap menderita di negeri ini. Sekarang kita punya ternyata Yesua Amasya Adonai itu orang Papua. Dengan demikian mari dengan merendahkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kepada Yesua, yakin kepada Yesua, cepat atau lambat Yesua tetap akan memulihkan kita punya negeri ini dan bahkan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih, tetap kami memberitakan berita kudus dan tidak terbinasakan sampai Yesua datang dan mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas rayang bumi Papua. Bapa, kami mengucap syukur dan memuja Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena dasar firman Tuhan yang Bapa berikan kepada kami untuk menjadi pegangan. Itu adalah kekuatan Elohim sendiri. Dan firman Tuhan Injil yang kekal itu adalah Bapa sendiri. Dan firman Tuhan tentang anak domba termeterai itu adalah Yahusua Amasya Adonai sendiri. Dengan demikian tidak ada kekuatan dapat menguatkan. Ketika memberitakan Yesua dari Papua, maka akar bumi pun akan gemetar. Yang melintang patah memeleh putus. Haleluya. 7 kekuatan benteng akan roboh-roboh dari sini, dari Papua sampai ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan perkasa berkuasa. Hanya di dalam nama Yesua Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.